Kita sudah belajar tentang graf tidak berarah. Sekarang kita akan masuk ke graf berarah itu atau digraph. Di itu dari directed ya, directed graph. Nanti kita tulis simbolnya D. Itu adalah terdiri dari himpunan simpul tak kosong VD, jadi himpunan simpul dari D, dan yang merupakan pasangan berurut atau terurut dari simpul-simpul, dan yang berbeda pada AD yang disebut busur berarah. Jadi nanti himpunan busur berarah kita sebut AD, itu dari kata arch. Gitu. Ketika dikatakan pasangan terurut atau berurut berarti tidak bisa dibalik ya. Jadi kalau kita katakan berurut A, B itu tidak sama dengan B, A ya. Pasangan terurut seperti itu. Nanti ditulisnya sama seperti biasa, kita tulis untuk menyederhanakan AB, dan nanti dalam kasus ini tidak sama dengan B, A ya, busur. Busur XY nanti dikatakan meninggalkan X menuju ke Y. Ya, sebagai contoh di sini ada graf berarah. Contoh di sini ada graf berarah, di mana di sini misalnya ada busur terdiri dari 4 simpul, ordernya ada 4, dan di sini ada busur berarah misalnya dari V1 ke V4 yang kita sebut sebagai A1 gitu ya. Kemudian ada juga bisa ada busur berarah dari V4 ke V4, contohnya A9 seperti ini. Ini adalah contoh dari graf berarah. Banyak konsep-konsep yang ada pada graf tak berarah nanti bisa diadaptasi atau dimodifikasi untuk graf berarah. Untuk suatu simpul V di graf berarah, D minus V itu adalah banyak busur berarah yang meninggalkan V, atau nanti kita sebut derajat keluar dari V. Sementara D plus V itu ada banyak busur berarah yang menuju V, atau nanti kita sebut derajat masuk dari simpul V. Nah, menggunakan ini maka kita bisa mendapatkan seperti variasi dari teorema handshaking di graf tidak berarah, tapi di sini bentuknya menjadi seperti hukum Kirchhoff ya. Jadi pada graf berarah G berlaku jumlah derajat masuk, derajat keluar akan sama dengan derajat masuk, dan itu akan sama dengan ukuran dari graf berarah. Banyak aplikasi dari graf berarah, salah satunya misalnya seperti ini adalah jalan. Ya, jalan, kadang jalan itu ada yang satu arah, ini ada seperti persimpangan jalan, dan ada arahnya sehingga kita bisa gambarkan kondisi jalan ini menjadi graf berarah seperti yang di kanan ini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari graf berarah, penggunaan graf berarah. Contoh lain adalah sistem yang bisa misalnya kita sebut sebagai pipa ya. Jadi misalnya ini ada sumber, terus nanti ada tujuan, dan misalkan ini adalah struktur dari pipa, di mana nanti dari sumber bisa menuju ke A dengan kapasitas 7. Kemudian dari A bisa menuju ke D dengan kapasitas 8. Misalnya, dan selanjutnya dari S bisa menuju ke B dengan kapasitas 6. Nah, selanjutnya, jadi ini adalah ketika kita mengalirkan sesuatu melalui pipa, maka itu adalah searah ya, tidak bisa kembali, dan nanti akan ada kapasitasnya sesuai dengan ukuran dari pipa yang digunakan. Seperti ini ada juga contoh dari graf berarah, dan nanti ada masalah yang di sini namanya nanti masalah maksimum flow. Jadi kalau kita punya sistem seperti ini, kira-kira ada berapa banyak sih yang bisa kita salurkan dari sumber, dari source ini ke tujuannya, ke terminalnya. Ada berapa banyak yang bisa disalurkan, gitu. Dan melalui saluran yang mana itu bisa dicapai. Ya, ini contohnya. Contoh penggunaan lain dari graf berarah adalah diagram atau diagram aktivitas. Misalnya seperti ini, ada banyak untuk membuat jadwal, misalnya ada banyak aktivitas yang dilakukan, ada planning, delivery,
programming, installation, dan lain-lain, di mana nanti di sini ada pre-nya, itu artinya dia boleh dilakukan setelah yang pre ini selesai. Dalam kasus ini planning tidak ada prasyaratnya, tidak ada delivery juga tidak ada, tapi misalnya programming hanya bisa dilakukan setelah melakukan planning, gitu ya. Kemudian installation baru bisa dilakukan kalau sudah ada delivery, kalau enggak ya nggak bisa diinstal. Itu kemudian di sini ada time-nya untuk melakukan planning, misalnya 5 waktu yang digunakan, dan untuk delivery 18 dan lain sebagainya. Dan nanti kita bisa membuat graf menggambarkan situasi ini, misalnya seperti di sini grafnya kita ada aktivitasnya. Jadi aktivitas A itu nanti setelah A, atau A adalah syarat, atau A adalah syarat untuk C, gitu ya. Jadi A itu adalah syarat untuk C. Maka di sini ada simpul antara busur A dan busur C. Jadi mereka bertetangga. Dan ini adalah durasi dari pekerjaan A, dan ini adalah durasi dari pekerjaan C. Jadi di sini A, B, C-nya itu busurnya, bukan simpulnya. Dalam hal ini simpul itu hanya suatu simbol, gitu ya, untuk mengatakan keterkaitan antara suatu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Kemudian misalnya nanti aktivitas G itu prasyaratnya, di sini kalau kita lihat untuk aktivitas G prasyaratnya adalah C dan D, gitu ya. Sehingga dia nanti G itu bisa dilakukan setelah C dilakukan dan juga setelah D dilakukan. Jadi di sini D nanti ada syarat ke sini. Karena dia juga menjadi syarat untuk D. Nah, selanjutnya ini yang dilakukan graf berarah yang menggambarkan aktivitas ini. Dan nanti menggunakan graf ini kita bisa menemukan berapa durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas ini secara keseluruhan.